I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pada pembelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, kita akan berkenalan dengan bab 1 mengenai menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Subbab yang akan kita bahas adalah poin A dan poin D. Poin A berisi tentang pengertian perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Menurut pengertian secara umum, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan proses mempersiapkan suatu tindakan atau pelaksanaan dengan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada poin D, yaitu bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Yang pertama, formulir model golongan A digunakan untuk mengadakan barang yang nantinya akan tersertifikasi secara terperinci. Yang kedua, formulir model golongan B digunakan untuk mengisi jenis kendaraan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, formulir model golongan C digunakan untuk mengisi tentang penambahan lahan yang dibutuhkan sebuah organisasi. Yang keempat, formulir model golongan D digunakan untuk merencanakan secara terperinci jenis barang atau sarana yang dibutuhkan. Dan yang kelima, formulir model golongan E digunakan untuk mengetahui tentang ketersediaan sarana dengan kebutuhan sarana yang nantinya akan diusulkan. Saya akan menjelaskan materi otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana bab 2, pengadaan sarana dan prasarana kelas 12 kurikulum 13. Yang pertama ada pengertian pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Gunawan, pada tahun 1996, pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan, benda, barang, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Menurut KBBI, Balai Pustaka, arti dari kata pengadaan adalah proses, cara, dan juga perbuatan mengadakan. Yang kedua, jenis-jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi dan Muhammad Arifin pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana menyebutkan ada beberapa jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu 1. Pembelian, 2. Penukaran, 3. Penerimaan hibah, 4. Rekondisi atau perbaikan, 5. Produksi sendiri, 6. Penyewaan, 7. Pendaur ulangan, dan yang terakhir ke-8 adalah peminjaman. Yang ketiga ada tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang tujuan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, yaitu 1. Untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan akses pasar dan juga persaingan usaha yang sehat. Ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Selanjutnya, yang keempat ada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama ada efisien, kedua efektif, ketiga transparan, keempat terbuka, kelima bersaing, keenam adil dan tidak diskriminatif, dan yang ketujuh adalah accountable. Yang kelima, ada pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang atau jasa.
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Yang kedua ada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran atau PA dan KPA. Yang ketiga Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Yang keempat Unit Layanan Pengadaan atau ULP. Yang kelima Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau PPHP. Yang keenam Penyedia Barang atau Jasa atau biasa disebut rekanan atau kontraktor. Yang keenam ada tata cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa. Yang pertama ada pelelangan, yang kedua ada penunjukan secara langsung, yang ketiga pengadaan secara langsung, yang keempat ada kontes, dan yang kelima ada swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya yang ketujuh ada panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Panitia pengadaan penyedia barang atau jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki keahlian dan kemampuan manajerial yang baik. Yang kedua memenuhi aturan menjalankan usaha seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga mempunyai kapasitas hukum. Yang keempat bebas dari keadaan pailit. Yang kelima, memenuhi kewajiban sebagai pihak wajib pajak pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir atau kedelapan adalah etika pengadaan barang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab untuk mencapai ketepatan tujuan barang dan jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri, dan dapat menjaga rahasia. Ketiga, tidak saling mempengaruhi. Keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan. Yang keenam, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah tidak menerima atau menawarkan ataupun menjanjikan untuk memberi hadiah atau imbalan ataupun komisi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Memasuki bab ketiga yaitu menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Poin yang pertama yaitu penerimaan atau revisi. Kegiatan penerimaan adalah menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan, pabrik, atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman barang yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu asas penyimpanan barang. Asas penyimpanan barang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asas FIFO, merupakan metode penyimpanan barang yang akan lebih dulu dijual atau digunakan. Dan yang kedua yaitu asas FIFO atau Freeze Express Freeze Out, merupakan metode yang digunakan dengan melihat masa kadaluarsa produk yang terdekat yang harus dikeluarkan lebih dulu. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu ada asas-asas yang wajib diterapkan dalam penyaluran barang. Yang pertama yaitu ketetapan jenis dan spesifikasi logistik. Artinya penyaluran ini harus sesuai dengan barang yang diterima oleh pihak pemesanan. Yang kedua yaitu penetapan nilai logistik. Ini yang perlu diperhatikan adalah barang yang dikirim tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, seperti yang ditetapkan oleh semula. Yang ketiga yaitu ketetapan jumlah logistik. Artinya penyaluran logistik sangat perlu diperhatikan ketika jumlah barang yang dikirim. Yang keempat yaitu ketetapan waktu. Nah, jangan sampai barang yang dikirimkan terlambat datang dari waktu yang seharusnya, karena dapat menghambat aktivitas kerja suatu organisasi atau instansi. Yang kelima yaitu ketetapan tempat penyampaian. Jangan sampai barang yang dikirimkan salah tujuan atau bahkan tertukar dengan tempat atau unit kerja lainnya. Dan yang terakhir yaitu ketetapan kondisi logistik. Artinya bahwa barang yang disampaikan harus siap pakai. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada pengertian. Inventarisasi sendiri menurut Daliang Ji adalah sebuah
daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi. Yang kedua ada tujuan inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki suatu kantor. B. Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. Yang C. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. D. Untuk memudahkan pengawasan dan pengandalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. Yang ketiga, ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu A. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan penyusunan rencana kebutuhan barang. B. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dan pengarahan pengadaan barang. Yang C. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. D. Memberikan data dan informasi untuk menentukan keadaan barang sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Dan yang E. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Yang keempat ada dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Daftar hukum inventarisasi sarana dan prasarana tersendiri terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Yang kelima ada langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana yang meliputi 1. Menyiapkan lembar hasil opnam barang inventarisasi, yaitu daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan perhitungan periodik. Tujuannya untuk melakukan update keadaan barang yang sesungguhnya. Yang kedua ada menyiapkan buku induk barang inventarisasi. Buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventarisasi yang dimiliki oleh organisasi. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi. Buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventarisasi menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klarifikasi dan kode barang. Yang keempat, ada menyiapkan kode klarifikasi barang inventarisasi, yaitu pada umumnya nomor kode itu terdiri dari 7 deret digital angka yang tersusun menjadi 4 kelompok angka yang dipisahkan dengan 3 tanda titik. Yang kelima ada menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Kode akuntan pengguna barang menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan negara. Yang keenam ada menyiapkan daftar kode wilayah. Kode wilayah barang menunjukkan lokasi wilayah keberadaan sarana dan prasarana. Akan menjelaskan bab 5, yaitu pemanfaatan sarana dan sarana. Pemanfaatan sarana dan prasarana menurut Hafiz adalah pendayagunaan berbagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses keberlangsungan kegiatan perkantoran. Nah, untuk pemanfaatan sarana dan prasarana itu sendiri memiliki 2 prinsip. Yang pertama ada prinsip efektivitas, yaitu menunjukkan semua pemakaian perlengkapan kantor harus semata-mata untuk melancarkan pencapaian tujuan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua terdapat prinsip efisiensi, memiliki arti bahwa semua pemakaian perlengkapan kantor harus dilakukan secara hemat dan hati-hati sehingga sarana dan prasarana yang ada di kantor tidak mudah habis atau hilang. Terus terakhir terdapat teknik penyusunan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama itu memeriksa barang masuk dan keluar. Yang kedua menghitung persediaan barang di awal tahun anggaran. Yang ketiga menghitung penerimaan dan pengadaan barang. Yang keempat menghitung pengeluaran barang. Yang kelima menghitung persediaan barang. Yang keenam
mencatat mutasi barang, dan yang ketujuh adalah melaporkan kepada atasan atau pimpinan. Di sini saya akan menjelaskan mapel sarana dan prasarana bab 6, yaitu tentang menerapkan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sendiri menurut Sri Endang Rahayu adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai. Nah, yang kedua yaitu tentang tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai suatu keberhasilan. Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana yang pertama yaitu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown. Dan yang kedua yaitu konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan ekspektasi umur dan peralatan komponen sehingga mengurangi penggantian diri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengamanan sarana dan prasarana. Yang pertama, kepemilikan tanah perusahaan harus dibuat sertifikat atas nama perusahaan. Dan yang kedua, kepemilikan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan atas nama barang-barang selain tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan. Dan yang terakhir, pengasuransian aset perusahaan perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Yang terakhir yaitu tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Haji Subagio 1960. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Perencanaan dilakukan untuk mendesain sistem pemeliharaan dalam memperkirakan anggaran dan menyediakan tenaga yang cakap dan yang terampil. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan pemeliharaan mencakup pengamatan, inventarisasi, peralatan yang dipakai. Dan yang ketiga yaitu pasca pelaksanaan pemeliharaan, yaitu kegiatan pasca pelaksanaan pemeliharaan dilakukan untuk memeriksa pengajuan anggaran pemeliharaan. Selanjutnya yaitu membuat kebutuhan akan bahan-bahan guna pemeliharaan, mengkaji dan meninjau kembali akan sistem pemeliharaan, penyedia tenaga dan sistem anggaran dalam melaksanakan pemeliharaan agar kegiatan pemeliharaan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 6. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 7, yaitu menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian penghapusan sarana dan prasarana. Pengertian penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik suatu perusahaan atau instansi dari daftar barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin yang kedua yaitu landasan hukum penghapusan sarana dan prasarana. Landasan hukumnya yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/06/2016 tentang penghapusan barang milik negara atau BMN yang meliputi 1. Penghapusan BMN dari daftar barang pengelola. Yang kedua, penghapusan BMN dari daftar barang pengguna. Yang ketiga, penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Poin yang ketiga yaitu tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Tujuan suatu perusahaan melakukan penghapusan sarana dan prasarana adalah untuk mencegah timbulnya segala pemborosan biaya, waktu, tenaga, dan ruang atau tempat yang terjadi akibat penumpukan barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna dan nilai ekonomi lagi. Baik, poin yang keempat yaitu syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Martin dan Nurhatati Fuad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Konsep dan Aplikasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak bisa diperbaiki dan dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kuasa pengurus barang, misalnya barang kimia. Yang keenam, jika barang
yang berlebih disimpan lebih lama, maka akan semakin rusak dan tidak terpakai lagi. Yang keenam, dicuri, terbakar, dan musnah sebagai akibat bencana alam. Poin yang kelima yaitu tata cara penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang rusak, barang tua, dan barang berlebih. Yang kedua, yaitu penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang tidak hidup atau cacat, khususnya hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang hilang, barang dicuri, barang dirampok, dan barang terbakar. Yang keempat, yaitu penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan hal-hal khusus yang dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dihadiahkan atau dihibahkan. Yang kedua, barang yang hilang atau rusak dihapuskan karena terjadinya bencana alam. Yang ketiga, barang hilang atau rusak dihapuskan karena terjadi huru-hara atau demonstrasi. Baik, poin yang keenam yaitu prosedur penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, merekomendasikan kelayakan daftar usulan penghapusan. Yang kedua, merekomendasikan jumlah barang yang akan dihapuskan. Yang ketiga, mencocokkan dan mengklarifikasi daftar usulan dan fisik barang yang akan dihapus. Yang keempat, yaitu setelah daftar usulan dan fisik barang sesuai, penghapusan diusulkan ke KPKN. Yang kelima, jika KPKND atau KPKN wilayah sudah menyetujui, maka Satuan Kerja akan mengusulkan ke KPKNL. Yang keenam, jika KPKNL sudah menyetujui, maka penghapusan dapat segera dilakukan. Baik, poin yang ketujuh atau poin yang terakhir yaitu dokumen penghapusan sarana dan prasarana. Setelah manajemen memutuskan suatu barang dihapuskan atau dimusnahkan dari lingkungan perusahaan, maka harus dibuat catatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat 1. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya pemusnahan. Yang kedua, yaitu keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan. Yang ketiga, tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melakukan pemusnahan. Yang keempat, tanda tangan dan nama jelas para saksi-saksi. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 7, yaitu menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab 8, akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 tentang menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, ada tujuan administrasi sarana dan prasarana. Menurut tim dosen Asmi Santa Maria tahun 2008, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. B. Mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. C. Mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai atau ready for use ke unit kerja atau personel. D. Mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil secara optimal. E. Mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. F. Mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpanan dalam setiap kegiatan, pengelolaan ataupun penggunaan sarana dan prasarana. G. Mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja atau personel. H. Mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi. Yang kedua, ada sistem penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan sistem kearsipan. Sistem yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan arsip memiliki beberapa sistem kearsipan, diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem abjad. Pada penyimpanan ini, arsip disimpan menurut abjad dari nama-nama orang, organisasi, atau instansi utama yang tertera dalam tiap-tiap arsip. Yang kedua, ada sistem angka atau nomor.
Pada sistem penyimpanan ini, arsip yang mempunyai nomor disimpan menurut urutan angka dari bilangan terkecil terus meningkat hingga bilangan yang lebih besar. Yang ketiga, sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. 4. Sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada isi dari arsip yang bersangkutan. Yang kelima ada sistem tanggal atau kronologis. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada tanggal yang tertera dalam surat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 mengenai evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada pengertian evaluasi menurut Suharsini Aritonto 2003. Evaluasi sendiri merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program kerja atau kegiatan. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif sendiri yaitu suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Sedangkan evaluasi sumatif adalah penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada prinsip pencapaian. Tujuan dari prinsip ini yaitu dikatakan berhasil jika fasilitas yang ada di kantor selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini harus dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga ada prinsip administratif. Nah, setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan kepada semua karyawan. Nah, yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima ada prinsip kekohesifan. Ini sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi antara yang satu dan yang satunya harus bekerja sama dengan baik. Yang keempat ada laporan kegiatan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada teknik pembuatan laporan. Nah, ini ada beberapa langkah tentang teknik pembuatan laporan. Yang pertama memeriksa barang. Yang kedua menghitung persediaan barang tahun awal tahun anggaran. Yang ketiga menghitung penerimaan dan pengadaan barang. Yang keempat menghitung pengeluaran barang. Yang kelima menghitung sisa persediaan. Yang keenam pencatatan mutasi barang. Dan yang ketujuh yaitu melaporkan kepada atasan. Nah, bagian yang kedua yaitu penyusunan laporan berdasarkan periode. Pada laporan ini dibagi menjadi dua, yaitu menyusun laporan triwulan dan menyusun laporan tahunan. Nah, laporan triwulan sendiri ialah laporan mengenai mutasi barang yang terjadi dalam jangka waktu 1 triwulan. Nah, sedangkan laporan tahunan yaitu berisi tentang keterangan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan yang ada sampai akhir tahun. Sekian penjelasan dari saya.